Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini saya perbaiki ya apa yang saya sampaikan kemarin supaya saudara bisa memahami. Jadi kan saya bikin kayak gini gambarnya ya saudara ya, supaya saudara ngerti apa yang saya maksudkan. Jadi ini diagramnya begini ya. Jadi ada alur gitu ya. Ini area biru-biru gitu, ini area kuning-kuning, terus area pink gitu ya. Itu semuanya terkait dengan peringatan tanggal 2 bulan 2 tahun 22 gitu ya. Karena gini kan, pernah ada yang mengatakan, hati-hati ya, berjaga-jaga ya dengan tanggal itu. Ini di sini nih saya pernah bagikan ke saudara ya. Karena tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ya, tahun 2022 itu sama dengan ini. Terus 2022 sendiri ini gitu ya. Terus jam 2.22 itu pagi hari gitu ya, itu ini gitu ya. Jadi ada 3 gitu. Nah, sementara ini kan dibilang peringatan gitu ya, peringatan tanggal segini, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Saya rasa enggak tanggal 2 deh, tapi karena tanggal 2 udah lewat, tapi bulan 2 tahun 2022. Jadi kan dia nih ya saudara ya, ini orang ini kan dia nih bikin Twitter gitu ya. Dia pakai kacamata bentuknya gitu, terus udah gitu terus ada angka ini gitu, terus ada lambang ini ya, bunga es, dan ada kata ini, kata loading. Kita lihat lagi gambarnya ya saudara. Ini kan dia bikin kan, terus dia pakai kacamata kan, dua-duanya kan. Terus kalau dideketin kacamatanya itu ada gambar ini saudara. Kelihatan gak sih sama saudara? Bunga es ya saudara. Terus udah gitu juga ada angka 22 gitu. Terus ada kata loading. Kalau saudara ini kan install sesuatu kan, dia persennya makin banyak gitu ya, naik gitu ya, dari 1%, 10%, 50% gitu kan. Itu kan namanya loading gitu ya saudara. Lalu kemudian bunga es itu juga nampak gitu di sini, di acaranya ini gitu ya. Ini kan ini ya, negaranya ini kan negara yang disebut sebagai negara naga merah gitu ya. Negara antikristus karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan gitu ya. Lalu kemudian di acara ini ya saudara, sekali lagi acara ini ya, ini kan dilaksanakan di sini kalau nggak salah tanggal 10 kemarin ya saudara. Terus udah gitu ternyata gitu ya, di film ini film udah lama ya saudara, tahun sebelum dia jadi presiden. Lalu penggantinya juga itu yang tadi itu ada twitternya itu dia juga sudah diketahui gitu, di film itu dia menggantikan dia gitu, si bapak ini di film ini gitu. Jadi film ini seperti sudah meramalkan banyak hal gitu ya. Dan di sini ada ini saudara, ada bunga es lagi gitu. Kalau saudara lihat itu nanti di gambar di papan-papannya ini itu ya, kalau saudara ikutin filmnya itu ada gambar ledakan gitu, ada gambar ini lagi, peta ini kan diduga gitu ya, ini adalah Babel gitu ya, Babel pelacur besar itu gitu saudara. Lalu jadi terus bunga es itu ternyata sebuah perusahaan yang mengumpulkan data gitu. Jadi perusahaan komputer ya saudara, tapi pekerjaannya adalah mengumpulkan data ya saudara. Jadi datanya siapa? Datanya orang kan saudara. Orang dikumpulin datanya saudara. Untuk apa? Untuk dikendalikan saudara. Jadi udah otomatis nanti yang nggak bisa jual, yang nggak bisa beli gitu ya, kalau nggak punya tanda gitu ya. Lalu kemudian kita pindah yang ke warna kuning.
Warna kuning itu kan gini, di sini tahun Imlek itu berlambang harimau. Ya kan, saudara udah tahu. Lalu lambang harimau itu ada di punggung baju perempuan. Film iPad Gold 2 yang kayak yang tadi itu ya, yang barusan saya tunjukkan. Lalu juga ada acara ini saudara, tanggal 13 Februari mulai gitu ya. Kita beda 12 jam ya dengan negara di mana ini diselenggarakan gitu ya. Terus kelompok yang bertanding itu salah satunya itu punya maskot harimau saudara. Ini ya. Jadi ini kan itu hari besar apa ya, hari besar Imlek gitu ya saudara. Terus apa ininya, lambangnya ya ini harimau gitu ya saudara ya. Lalu ini saya tunjukkan ini di film ini gitu ya, di film di film ini ya saudara, itu kan dia pakai bajunya tuh, punggungnya tuh harimau kan, saudara lihat ya. Nih film ini saudara bisa lihat di internet. Terus udah gitu kemudian ini jadi ini kan saya bikin ya, saya ketik aja di Google gitu ya, ini. Terus ternyata itu tanggal bertandingnya tanggal 14 gitu saudara, jam 6.30 sore pastinya ya. Oh ya, terus deh gitu dia itu juga tuh kan dari sini aja udah kelihatan nih lambang harimau ya. Terus di sini maskotnya apa, saya cari gitu kan untuk tim ini gitu kan. Maskotnya adalah tadi kan saudara saya ulangi ya, ini kan timnya ini, lawannya ini gitu ya saudara ya, kayaknya blur deh saudara. Terus tapi yang tim yang ini itu maskotnya ini gitu ya, tiger itu kan harimau ya saudara. Lalu kemudian ternyata nih saudara saya bikin ininya keterangannya, ini di film ini ya saudara, itu film tahun 90-an gitu saudara. Dia juga meramalkan loh Donald Trump jadi presidennya Amerika gitu ya, padahal dulu masih diledek-ledekin orang gitu ya kan, karena dia kayak selebriti banget gitu. Terus udah gitu ini ya, nama ini adalah nama tim ya, tim yang akan bertanding tanggal 14 Februari itu di acara ini saudara. Terus udah gitu ya gitu, dibuatnya tahun 90-an tapi kok sudah bikin ininya, dia ceritanya lagi nonton gitu, nonton acara ini terus dia kok bikin apa ya, dia kayak menyemangati, jadi penyemangat supporternya ini gitu saudara. Aneh ya, apa dia udah tahu gitu tahun bahwa tim itu akan bisa masuk ke final gitu ya saudara. Lalu kemudian kembali terakhir adalah tentang ini ya, bahwa hari ini dirayakan tanggal 14 bulan 2 gitu ya. Terus riwayatnya ini adalah ritual yang keji gitu ya saudara. Ini nggak usah lah ya saya bahas ya saudara untuk mempersingkat waktu, karena saudara udah dengar mungkin dari sana sini gitu tentang hal itu, dan terlalu keji gitu untuk disampaikan juga gitu ya saudara. Jadi hari ini saya dapat berita gitu ya, saya lihat dari sini, dari dia nih, The Real GS News gitu ya. Itu dia apa nih namanya, judulnya gini, Breaking Code Black gitu ya, kode hitam katanya gitu, negara-negara pergi katanya gitu. Jadi ada peringatan bahwa dalam 48 jam gitu ya, orang gini, according to an assessment by the US military and intelligence, the Russian army could launch a full-scale invasion. Jadi menurut apa ya, analisa dari militer Amerika, Rusia itu
bisa aja gitu ya melakukan invasi dengan skala penuh gitu ya, dengan tank-tanknya gitu ya, terus dan mungkin akan mencapai Kiev gitu ya, ibu kota dari Ukraina dalam waktu 48 jam. Jadi diperingatkan supaya orang-orang kalau bisa gitu ya pergi dari sini, dari negara ini gitu saudara. Itu tadi ya berapa jam yang lalu. Lalu kemudian saya dapat berita lagi dari dia juga gitu ya, dia dapat dari sumber lain gitu ya, bahwa presiden ini itu dan presiden ini ya, nih gambarnya dua orang ini saudara kenal ya, itu akan melakukan pembicaraan lewat telepon pada hari Sabtu. Kita beda 12 jam dengan negara Amerika Serikat gitu ya. Ini Kremlin sudah mengkonfirmasikan ya. Jadi ini beritanya terkonfirmasi sebelumnya, begitu saudara. Jadi apapun itu gitu ya saudara mengenai hal ini patut ya saudara, patut kita pakai sebagai acuan. Bisa jadi ada sesuatu yang besar terjadi, mungkin terjadi kepada Babel besar itu ya saudara, karena perang Ukraina itu tidak ada di Alkitab gitu ya, tapi bangsa bangkit melawan bangsa itu memang ada gitu ya saudara. Jadi mari kita pandang ke atas, Tuhan mengasihi kita semua, Dia menggunakan berbagai cara untuk memperingatkan anak-anaknya supaya siap sedia bahwa Sang Raja segera datang. Sampai jumpa di awan-awan saudara, Maranatha, Shalom.